hari Minggu semuanya yang kakak kasihi dan selalu rindukan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama Kak Delima dan Kak Purwanti. Dan nanti ada satu lagi Kak Yanti yang akan menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah sekolah minggu kita hari ini. Bagaimana kabar kalian semuanya? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan baik dan penuh sukacita. Kakak mau bertanya nih, ayo, siapa tadi pagi yang sudah menyapa Tuhan Yesus melalui doa? Ayo angkat tangannya. Pasti semuanya kan? Good. Kalian luar biasa. Ayo adik-adik, kakak mau undang kalian semuanya berdiri dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Mari kita puji Tuhan, kita sapa Bapa, Putra dan Roh Kudus melalui lagu pujian. Selamat pagi Bapa. Kita sudah memuji Tuhan adik-adik. Sekarang kita mau membuka ibadah kita ini dengan doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah dan penyertaan Tuhan sepanjang nafas kehidupan kami hingga saat ini. Tuhan, pada saat ini kami memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biar puji-pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dengar doa kami Tuhan, dengar dan sempurnakanlah di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo adik-adik, kita memuji Tuhan kembali dengan lebih bersemangat dan sukacita menyapa Tuhan Yesus dengan lagu pujian Selamat Pagi Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, kita undang Tuhan, kita panggil Tuhan untuk menuntun kita dan menolong kita, menyiapkan hati dan pikiran kita melalui lagu Yesus Kupanggil. Yesus ku undang masuk
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu datang untuk mendengarkan firman-Mu sekarang ini. Tolong kami ya Tuhan, agar bisa mendengar dengan baik, serta mau mentaati apa yang Tuhan inginkan dari firman ini untuk kami lakukan. Tolonglah kami Tuhan, selama mendengarkan firman-Mu, kami dapat mengerti apa yang kami dengar dari kakak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai ayat 14. Dengan tema doa bersama yuk. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau tanya nih, bagaimana sih kalian kalau berdoa? Iya benar, sikap kita kalau mau berdoa nih, lipat tangan, tutup mata, lalu kita mulai berdoa, berbicara sama Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan Kak Yanti, siapa yang setiap hari rajin berdoa? Wah, hebat ya! Semuanya adik-adik kakak rajin berdoa. Adik-adik, kadang-kadang kita juga bisa berdoa sendiri, juga bisa berdoa bersama-sama mama, papa, kakak, atau adik. Nah, hari ini, minggu ini, kakak mau adik-adik meniru seperti murid-murid Tuhan Yesus yang bertekun dalam doa. Adik-adik, 3 hari yang lalu, tepatnya tanggal 13 Mei 2021, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebelum terangkat ke surga, adik-adik, Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk tetap tinggal di Yerusalem untuk menantikan turunnya Roh Kudus. Selama menunggu janji Tuhan, apa yang dilakukan oleh para murid-muridnya? Yuk, kita baca Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Mari adik-adik kita buka Alkitabnya. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Kita baca bersama-sama ya. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Dari ayat firman Tuhan yang tadi kita sudah baca ya adik-adik, kita jadi mengetahui bahwa para murid-murid Yesus berkumpul di dalam suatu ruangan sedang menunggu Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan. Adik-adik, selain menunggu janji Tuhan, para murid sebenarnya mempunyai rasa takut loh adik-adik. Takut dan cemas karena orang-orang yang di luar itu tidak menyukai Tuhan Yesus. Lalu, apa yang dilakukan oleh para murid saat berkumpul ya? Ya, mereka berdoa. Tapi mereka tidak berdoa sendiri-sendiri. Mereka berdoa bersama-sama. Mereka saling mendoakan, saling memberi semangat, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Adik-adik tahu kan tadi, kalau para murid selalu rajin berdoa,
kita pun ya adik-adik harus bisa mempunyai waktu untuk berdoa. Memang doa itu penting ya? Ya, karena doa adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan Yesus. Berdoa berarti kita berbicara kepada Tuhan untuk menyampaikan rasa syukur, terima kasih kepada Tuhan, serta meminta pertolongannya. Kita juga bisa mendoakan orang lain. Dan kita berdoa juga bisa bersama-sama dengan keluarga seperti mama, papa, kakak, adik, dan juga saudara-saudara kita yang ada di rumah. Emang seberapa penting sih doa bagi adik-adik? Ya, harus penting dong adik-adik, karena dengan berdoa kita dapat saling menguatkan, saling mendukung, saling memberi semangat. Adik-adik, dalam persekutuan doa dengan Tuhan Yesus, kita tuh akan mendapat kekuatan, ketenangan, dan juga kita selalu dikasihi oleh Tuhan. Jadi, adik-adik jangan pernah merasa takut ya, dan jangan pernah merasa sedih bila punya masalah atau kesulitan sedang belajar, dan juga hal apapun. Maka jawabannya hanya berdoalah kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, pasti Dia akan memberikan pertolongan. Mari adik-adik, kita bertekun di dalam doa. Tuhan Yesus selalu memberkati kalian. Yuk adik-adik, kita sekarang berdoa karena tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, agar Tuhan Yesus mau tolong ingatkan kita terus untuk firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk selalu rajin dan tekun berdoa dalam setiap masalah apapun, kesulitan apapun, sedihnya hati kami, juga kami harus bisa ingat Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang akan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau dengar seru doa kami anak-anak-Mu. Amin. Firman Tuhan hari ini telah mengajarkan kepada kita ya adik-adik untuk selalu tekun berdoa dan mau mendoakan orang lain. Adik-adik, untuk mendukung firman Tuhan agar kalian selalu mengingatnya, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Saya Senang Berdoa. Adik-adik, ayat hafalan minggu hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 14a. Ayo adik-adik kita buka kembali Alkitabnya. Kisah Para Rasul 1 ayat 14a. Kita baca sama-sama ya. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Nah, sekarang Alkitabnya ditutup. Kita mau hafalkan bersama-sama. Oke? Ya. Kita taruh ya Alkitabnya ya. Kita mulai. Kisah Para Rasul 1 ayat 14a. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama.
Sekarang waktunya kita membuat aktivitas ya adik-adik. Kita akan membuat aktivitas seperti contoh kakak ini. Aktivitas ini akan mengingatkan kita untuk selalu berdoa kepada Tuhan dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Alat dan bahannya, yang pertama, 2 lembar kertas karton tebal, 2 lembar kertas origami, gunting, spidol warna, dan kertas, dan yang terakhir, double tip. Cara membuatnya, yang pertama, ambil kertas karton berwarna. Boleh pilih salah satu yang tadi adik-adik telah siapkan. Selanjutnya, gambar pola tangan. Setelah itu, gunting telapak tangannya menjadi seperti ini. Nah, adik-adik boleh mengikuti bentuk seperti ini ya, cara mengguntingnya. Lalu digambar bagian seperti ini. Yang ada warna pink ini adalah bagian kuku ya adik-adik, yang menunjukkan bagaimana tangan kita sedang berdoa seperti ini. Mirip kan? Selanjutnya, kita akan membuat pola orang. Adik-adik ambil kertas origami, lalu lipat seperti ini menjadi 2 bagian. Setelah itu, lipat lagi menjadi 3 bagian. Seperti ini. Nih. Oh iya, kakak salah. Ternyata yang berwarna itu di dalam ya adik-adik. Ulangi lagi. Seperti ini. Supaya nanti ketika kita menggambar polanya, kelihatan polanya. Nih, seperti ini adik-adik. Nih, seperti ini ya. Lipat kedua sisinya sama besar, lalu dilipat 3 bagian lagi. Setelah jadi seperti ini, kita gambar polanya. Seperti ini. Gampang ya adik-adik. Selanjutnya, setelah itu kita gunting polanya. Hasilnya menjadi seperti ini. Nah, kita buka ya adik-adik. Ayo lihat. Nih, seperti ini. Setelah itu, mari kita gabungkan dan tempel semuanya di kertas karton yang telah kita siapkan tadi. Nih, kita tempel tangan, berdoa, kita tempel pola orang yang tadi setelah kita gunting, lalu kita beri rambut. Nah, rambut yang panjang untuk perempuan, rambut yang pendek untuk laki-laki. Setelah selesai ditempel, jangan lupa, mari kita tuliskan ayat Alkitab. Diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 14a. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Gampang ya adik-adik? Nah, jika bahan seperti yang kakak contohkan tadi tidak tersedia di rumah adik-adik, adik-adik bisa menggunakan bahan yang tersedia di rumah adik-adik sesuai dengan kreativitas adik-adik. Gampang ya adik-adik? Selamat mengerjakan. Semangat! Adik-adik, kakak-kakak, mama, papa, opa, oma, om, dan tante, saat ini kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari beberapa adik-adik sekolah minggu GKI Kuitang dengan judul lagu Kasih Yesus. Selamat menyaksikan. Kasih Yesus manis dan indah.
Persembahan yang kita berikan adalah salah satu ucapan syukur kita atas kebaikan dan berkat Tuhan yang telah kita terima. Namun, persembahan yang sesungguhnya adalah jika kita hidup berkenan kepada Tuhan. Persembahannya dimasukkan ke dalam amplop ya adik-adik, kemudian titipkan ke mama atau papa untuk diserahkan ke gereja. Mari adik-adik sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu Aku Mau Memberi. Mari adik-adik kita doakan persembahan kita. Bapa yang di dalam surga, Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, karena kami telah boleh memberikan persembahan untuk Tuhan. Tuhan, terimalah persembahan kami ini, suci dan kuduskanlah ini menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan, dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Ampunilah kami Tuhan, dan ajarlah kami untuk dapat memberikan persembahan yang lebih baik lagi ke depan. Inilah doa kami Tuhan, dan sempurnakanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, saat ini kakak punya 2 pengumuman penting. Yang pertama, aktivitas yang sudah adik-adik buat, minta tolong pada mama atau papa untuk mengirimkan foto ke grup WA orang tua di masing-masing pos sekolah minggu. Dan yang kedua, kita akan bertemu lagi pada ibadah sekolah minggu online pada hari Minggu 23 Mei 2021. Wah, tidak terasa ya, ibadah sekolah minggu hari ini sudah mau selesai. Tetap ingat firman Tuhan ya adik-adik. Mari kita selalu berdoa kepada Tuhan dalam kondisi apapun, dan selalu mendoakan saudara-saudara kita yang lain, dan semangat menyatakan kasih Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Ayo adik-adik, kakak undang lagi untuk berdiri semuanya. Dengan semangat kita puji Tuhan dengan lagu Waktu Aku Takut Berdoalah, dan kawan-kawan ingat selalu. Tersenyumlah,
Ayo adik-adik, kita tutup ibadah kita ini dengan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah kami ini, sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Tuhan, ajarlah kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berdoa dan memohon pertolongan hanya kepada Tuhan saja. Begitu juga Tuhan, ajar kami untuk mendoakan saudara-saudara kami yang lainnya untuk semakin lebih dekat kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan saja, serta memohon pertolongan hanya kepada Tuhan saja. Tuhan, inilah doa kami, dengar dan sempurnakanlah Tuhan di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah sekolah minggu online hari ini. Tetap menjaga kesehatan dan lakukan 5M. Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi kegiatan di luar rumah. Selalu mengucap syukur dan rajin berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Dah.